Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dea Sari dengan NIM D1A121030 dari jurusan Agribisnis kelas A, Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi pengantar ilmu ekonomi yang mengenai pendapatan nasional, upah real dan upah nominal, dan juga uang dan inflasi. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas final mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pendapatan nasional. Apa sih pendapatan nasional itu? Jadi, pendapatan nasional merupakan tolak ukur yang digunakan untuk menghitungkan perekonomian suatu negara guna mengetahui gambaran perekonomian yang telah dicapai dan nilai pengeluaran yang diproduksi. Secara singkatnya, pendapatan nasional ini merupakan alat untuk mengetahui tingkat perekonomian suatu negara. Terus, bagaimana cara mengetahui pendapatan nasional atau cara menghitung pendapatan nasional? Nah, jadi pendapatan nasional dihitung melalui 3 pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan dilakukan dengan cara menjumlah pendapatan dari rumah tangga konsumen dalam suatu negara pada periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor distribusi yang diberikan kepada perusahaan. Nah, cara menghitungnya yaitu menggunakan rumus PN sama dengan W ditambah I ditambah R ditambah P, di mana PN merupakan pendapatan nasional, kemudian W yaitu wages yang artinya upah, kemudian I itu interest yang artinya bunga, R itu rent yang artinya sewa, dan P itu profit yang artinya laba. Nah, selanjutnya pendekatan yang kedua yaitu pendekatan produksi. Pendekatan produksi dilakukan dengan menghitung nilai jumlah produksi dalam suatu negara di bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan perniagaan dalam kurun waktu tertentu. Nilai yang dihitung yaitu nilai jasa dan nilai barang jadi. Cara menghitungnya yaitu menggunakan rumus nilai tambah sama dengan nilai output dikurang dengan nilai input anggaran. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan pengeluaran. Dilakukan dengan cara menghitung jumlah pengeluaran dari barang dan jasa yang dibeli dari produksi pada kurun waktu tertentu. Menghitungnya yaitu dengan mengetahui jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Siapa saja sih pelaku ekonomi ini? Nah, jadi pelaku ekonomi yaitu ada rumah tangga atau consumption, kemudian pemerintah atau government, dan selanjutnya pengeluaran investasi atau investment, dan juga selisih antara ekspor dan impor. Nah, jadi rumus untuk menghitungnya yaitu PN sama dengan C ditambah J ditambah I ditambah selisih antara ekspor dan impor. Nah, jadi PN ini merupakan pendapatan nasional, C yaitu consumption atau rumah tangga, Y yaitu government atau pemerintah, dan I yaitu investment atau pengeluaran investasi. Kemudian ditambah dengan selisih ekspor dan impor. Nah, selanjutnya faktor apa saja sih yang mempengaruhi pendapatan nasional? Jadi, ada 3 faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama itu konsumsi dan tabungan. Konsumsi merupakan pengeluaran total dari pembelian barang dan jasa dalam kegiatan perekonomian. Nah, sedangkan tabungan merupakan bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Kemudian faktor yang kedua yaitu investasi. Investasi merupakan penanaman modal yang berupa uang ataupun barang berharga lainnya dalam sebuah lembaga ataupun pihak-pihak tertentu, di mana penanam modal ini atau pemodal atau investor, beliau mengharapkan keuntungan dari modal yang dia tanam dalam kurun waktu tertentu. Kemudian faktor yang ketiga yaitu
Permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat merupakan daftar barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor-sektor ekonomi dengan berbagai tingkatan harga. Nah, penawaran agregat merupakan hubungan antara penawaran barang dan jasa oleh para perusahaan dengan berbagai tingkatan harga. Itulah tadi pembahasan dari saya mengenai pendapatan nasional. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai upah real dan upah nominal. Upah real merupakan upah yang menggambarkan daya beli para pekerja atau para buruh dari pendapatan yang mereka miliki atau dari upah yang mereka dapatkan. Nah, upah real ini dihitung dari besarnya upah nominal dibagi dengan indeks harga konsumen atau IHK. IHK sendiri merupakan indeks yang menghitung rata-rata perubahan suatu barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Upah nominal merupakan upah harian atau rata-rata upah harian yang diterima oleh para pekerja dari sebagai balas jasa dari pekerjaan yang mereka lakukan. Ada 3 kondisi yang mengakibatkan kekakuan upah ini. Yang pertama itu upah minimum. Upah minimum merupakan standar minimum yang digunakan oleh para pelaku industri dalam menggaji karyawannya. Nah, ada 2 dampak yang terjadi dari upah minimum ini, yaitu yang pertama bagi para yang sudah bekerja. Bagi mereka yang mempunyai pendidikan, mempunyai keterampilan dan terlatih serta terdidik, mereka tidak khawatir lagi dengan adanya upah minimum ini karena upah mereka telah terjamin dengan keahlian yang mereka miliki. Namun bagi para mereka yang belum mempunyai atau yang tidak terdidik dan tidak mempunyai keterampilan khusus, mereka justru mendapatkan manfaat dari upah minimum ini. Mereka bisa mendapatkan gaji di atas kemampuan yang mereka miliki. Nah, kemudian bagi mereka yang belum bekerja, mereka sangat sulit untuk diterima di perusahaan karena mereka belum mempunyai pengalaman dan keahlian yang belum memadai, sehingga banyak perusahaan yang ragu untuk merekrut mereka karena dikhawatirkan upah yang diberikan tidak sesuai dengan kinerja yang didapatkan oleh perusahaan. Kemudian bagi para mereka yang sedang melakukan training, mereka biasanya mendapat gaji di bawah daripada gaji para pekerja tetap. Kemudian yang kedua yaitu serikat buruh. Serikat buruh bertujuan untuk mensejahterakan para buruh dengan cara melakukan negosiasi dengan para pengusaha atau pelaku bisnis dalam hal menaikkan upah mereka di atas standar atau di atas keseimbangan. Nah, terkadang mereka melakukan perundingan dengan para pengusaha dan biasanya terjadi konflik antara para buruh atau para serikat buruh atau para pekerja dengan para pengusaha tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu efisiensi upah. Upah yang baik berpengaruh pada produktivitas kerja. Nah, upah yang baik memberi nutrisi bagi para pekerja. Nah, pekerja yang sehat akan lebih produktif dalam melakukan pekerjaannya dan lebih menguntungkan bagi perusahaannya. Nah, kemudian upah berpengaruh pada mengurangi tingkat pencarian pekerja baru. Jadi upah yang tinggi membuat para pekerja itu nyaman bekerja di situ dengan kemampuan yang mereka miliki. Jadi perusahaan pun tidak membuang-buang waktu untuk mencari pekerja baru yang sesuai dengan standar perusahaan. Nah, itu dia tadi pembahasan dari saya mengenai upah real dan upah minimum. Selanjutnya pembahasan yang terakhir atau pembahasan yang ketiga yaitu mengenai uang dan inflasi. Nah, kalau berbicara soal uang, pasti kita semua sudah tahu kan apa itu uang. Nah, jadi uang merupakan jumlah kekayaan yang siap untuk dibelanjakan atau transaksi. Nah, secara lebih mudahnya, uang merupakan alat tukar yang digunakan untuk melakukan transaksi. Uang mempunyai 3 fungsi, yaitu sebagai unit hitung, alat tukar, dan penyimpan nilai. Uang
mempunyai dua jenis. Yang pertama adalah fiat money, biasanya terbuat dari bahan kertas dan tidak mempunyai unsur intrinsik. Dan yang kedua adalah commodity money, biasanya berbahan dasar komoditi seperti emas dan mempunyai unsur intrinsik. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi permintaan dan penawaran terhadap uang? Permintaan terhadap uang merupakan jumlah uang yang diinginkan oleh masyarakat dalam kondisi ekonomi. Nah, faktor yang mempengaruhi permintaan terhadap uang yang pertama yaitu pendapatan real. Pendapatan real merupakan pendapatan yang dihitung secara konstan. Nah, semakin tinggi pendapatan, maka semakin besar pula permintaan terhadap uang. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan tingkat konsumsi dan tabungan masyarakat yang semakin tinggi seiring dengan besarnya pendapatan yang didapat. Kemudian faktor yang kedua yaitu tingkat harga umum. Nah, apabila barang dan jasa di masyarakat atau yang beredar itu harganya naik, maka kebutuhan atau permintaan terhadap uang juga naik. Karena semakin tinggi harga barang dan jasa, uang yang dibutuhkan juga semakin banyak. Hal inilah yang menyebabkan permintaan terhadap uang juga naik. Dan yang ketiga yaitu naiknya suku bunga. Apabila suku bunga naik, maka masyarakat lebih memilih untuk menyimpan uangnya di bank daripada mempergunakannya untuk transaksi, misalnya untuk membelanjakannya. Jadi permintaan terhadap uang juga menjadi naik. Dan yang keempat yaitu fasilitas kredit. Semakin canggih fasilitas kredit, maka masyarakat semakin mudah untuk meminjam uang di bank. Hal ini akan meningkatkan permintaan terhadap uang tunai. Selain permintaan terhadap uang, ada juga penawaran terhadap uang yang juga mengalami perubahan-perubahan. Perubahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu tingkat diskonto, merupakan bunga yang diterapkan oleh bank sentral terhadap bank umum yang meminjam uang kepada bank sentral. Jadi apabila bank sentral menetapkan tingkat diskonto, maka penawaran terhadap uang juga semakin berkurang karena tingginya tingkat diskonto. Kemudian faktor yang kedua yaitu cadangan kas. Semakin tinggi cadangan kas yang ditentukan oleh bank sentral, maka penawaran terhadap uang juga semakin berkurang. Kemudian yang ketiga yaitu kebijakan pasar terbuka. Nah, kebijakan pasar terbuka dilakukan oleh bank sentral, yaitu dengan menjual atau membeli sertifikat berharga seperti sertifikat hutang negara, kemudian sertifikat Bank Indonesia, dan surat resmi lainnya. Hal ini menyebabkan penawaran terhadap uang berkurang karena masyarakat mendapatkan surat-surat berharga, sementara Bank Indonesia atau bank sentral mendapatkan uang yang beredar selama ini. Setelah kita membahas tentang uang, selanjutnya kita membahas tentang inflasi. Nah, jadi apa sih inflasi itu? Inflasi merupakan kenaikan harga barang secara umum dan secara terus-menerus. Kemudian apa saja yang menjadi atau yang menentukan tingkat harga dalam perekonomian? Ada 3 hal. Yang pertama, faktor-faktor produksi dan fungsi produksi. Dan yang kedua, perputaran modal atau perputaran uang. Kemudian yang ketiga yaitu tingkat harga. Dalam teori kuantitas menunjukkan bahwa proporsional harga sama dengan jumlah uang yang beredar. Nah, karena inflasi juga termasuk perubahan harga, jadi teori harga ini termasuk juga dalam teori inflasi. Dalam teori kuantitas uang dinyatakan bahwa bank sentral merupakan bank yang mempunyai kendali terhadap peredaran uang. Jadi apabila bank sentral mengendalikan uang yang beredar dengan stabil, maka kenaikan harga juga akan ikut stabil. Tapi apabila bank sentral mengendalikan uang yang beredar itu dengan cepat, maka tingkat kenaikan harga juga akan cepat. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat inflasi. Yang pertama itu peredaran uang atau perputaran nilai uang. Nah, uang yang semakin banyak beredar di masyarakat
akan menyebabkan terjadinya inflasi. Mengapa demikian? Karena semakin banyaknya uang yang beredar di masyarakat, kebutuhan bahan-bahan pokok juga akan semakin bertambah dan menyebabkan harga-harga barang di pasaran itu semakin naik. Jadi hal ini menyebabkan terjadinya inflasi. Kemudian yang kedua yaitu hutang negara. Hutang negara juga menyebabkan inflasi karena pajak dan bunga yang terus meningkat akan menyebabkan inflasi di dalam suatu negara. Kemudian yang ketiga, tingginya permintaan. Nah, permintaan terhadap suatu barang juga menyebabkan inflasi loh. Mengapa bisa? Karena misalnya dalam suatu negara penyedia bahan minyak. Nah, dari negara A membutuhkan minyak dari negara yang menyediakan minyak ini, dan juga dari negara B juga membutuhkan minyak. Namun kuantitasnya atau jumlah barangnya itu sedikit, sehingga negara penyedia minyak ini menaikkan harga minyak karena banyaknya peminat minyak tersebut dengan jumlah kuantitas barang atau minyak yang sedikit. Kemudian yang keempat yaitu biaya produksi. Nah, dalam sebuah perusahaan misalnya biaya produksi yang digunakan itu besar atau tinggi, dari mulai bahan-bahan pokok yang mulai naik harganya sehingga pemilik produksi ini menaikkan harga hasil produksinya. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya inflasi. Kemudian yang kelima yaitu nilai tukar. Jadi apabila nilai tukar rupiah dengan dolar anjlok bersamaan dengan juga harga-harga barang yang naik, hal ini akan menyebabkan terjadinya inflasi. Nah, itu dia penjelasan dari saya mengenai materi pengantar ilmu ekonomi, yaitu pendapatan nasional, upah real dan upah nominal, dan juga uang dan inflasi. Semoga materi yang saya bawakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.